satu ya, pasti rame. Ah, berduit itu lagi berduit tuh, dapat THR. Angki, selamat malam. Selamat malam Bunda. Apa kabar Bunda? Islam ya? Alhamdulillah baik. Kristen saya. Oh alah Kristen, kau nanya kabar aku kau. Oh nggak boleh gak Bunda? Masalahnya kabar si Gondrong gak kau tanya-tanya. Padahal lagi tragis Gondrong dia. apa maksud? Tragis bagaimana Bunda? Itu si Gondrong tragis sekali. Mau ulang Iya, tahun tragis. dia, gak ada baju baru. Oh, maksudnya Yesus itu mau ulang tahun ya? Oh ya Yesus ulang tahunnya. Oh iya ya Yesus. Oh Yesus ulang tahun. Jadi mohon maaf Bang ya, Bagaimana? karena Tidak apa-apa. berhubung Yesus ulang tahun, boleh aku nyanyi satu lagu? Hah? Boleh aku nyanyi satu lagu? Nggak usah nyanyi kali. Mungkin kita lebih bagus ngebahas tadi yang Bunda bilang itu Yesus yang menyukai 36 perawan-perawan itu di mana itu? Saya nggak ada bilang Yesus Bang, saya Jadi bilang siapa? Tuhan. Tuhanmu. Ya Tuhan dia Yesus. Bang, 2 Samuel 12 itu Oke. di bilangan itu perjanjian lama. Sejak kapan Yesus perjanjian lama? Oh jadi termasuk Tuhan itu ya siapa? Emang Tuhanmu siapa Bang? Bukannya di perjanjian lama kau punya Tuhan, di perjanjian baru kau juga punya Tuhan. Begini loh Bunda, betul. Di perjanjian lama itu kan kita punya Tuhan itu adalah Allah itu satu dengan Yesus. Ya Oh, kan? Elohim sama Yesus sama. Oh bukan masalah sama. Begini loh, Allah itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Jadi kita percaya ada Tritunggal itu Bunda. Ya, tapi kan gak ada Tritunggal dalam Bible Bang. Di mana? Gak ada Tritunggal dalam Bible. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh itu Tritunggal loh Bun. Di mana datanya itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu Tritunggal? Itu adalah Tuhan. Sekarang begini Bun, saya ini cuma orang awam tapi ya yang saya tahu kami pelajari itu ada Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh itu ada. Iya, itu dipelajarin Nah, yang sekarang dimana pendeta mendoktrin Bang Angki. Tapi kalau kita baca Bible, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu tidak ada. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah Tritunggal menjadi Tuhan. Tritunggal Tuhan itu nggak ada tertulis di Nanti dalam Bible. itu jadi PR buat saya. Nanti saya cari. Siap. Tapi saya mau tanya sama Bunda juga nih. Kayaknya Bunda dari tadi Boleh. ngomong. Kalau kira-kira bagaimana cara Bunda untuk selamat ke surga itu bagaimana? Oke, kami ini Bang, untuk selamat masuk surga, kami harus bertakwa kepada Allah. Kami harus patuh kepada Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad kami. Itu Bang. Jadi kami itu tidak ada yang namanya manusia mengampuni dosa saya, tidak ada. Misalnya Bang Loding nanti menjadi mengampuni dosa saya, tidak ada. Atau ada juru selamat untuk saya, nggak ada. Juru selamat kami adalah diri kami sendiri, yaitu di mana kami melakukan hal-hal baik, di mana kami bertakwa kepada Allah dan patuh kepada ajaran Rasulullah. Kami patuh kepada ajaran Rasulullah. Kami patuh kepada Rasulullah, bukan Rasulullah itu Tuhan, bukan. Tapi kami patuh karena apa yang diajarkan Rasulullah itu langsung perintahnya dari Allah melalui Jibril. Oke. Jadi semua harus patuh pada Rasulullah itu supaya kita itu bisa masuk dalam ke jalan surga ya. Kami patuh kepada Allah, patuh kepada Allah. Ini dengerin ya Bang ya. Kami patuh kepada ajaran ya, bukan patuh kepada Nabi Muhammadnya karena dia Nabi bukan, tapi patuh karena diajarkannya. Nah, bagaimana diajarkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka perintah dari Nabi Muhammad itu adalah langsung dari Allah melalui Jibril, malaikatnya, malaikat Allah. Terus menurut Bunda udah patuh semuanya? Saya pribadi nih. Kalau saya pribadi, alhamdulillah saya masih manusia punya dosa. Iya. Loh, kalau punya dosa berarti nggak patuh dong namanya. Loh, di mana arti punya dosa nggak patuh? Di mana Bang? Gimana? Sekarang begini aja ya Bun. Kita pakai logika sendiri aja sebagai manusia biasa. Jangan main logika.
Enggak begini, kalau tadi kan sampai bilang harus patuh kepada apa perintah Allah. Iya. Harus Iya. patuh semuanya. Ya jadi pertanyaan Iya. saya, sampean sudah patuh nggak? Tadi Anda nanya dosa kan? Iya, betul, Tadi nanya termasuk- dosa kan? Iya, dosa. Jadi Anda sekarang aku tanya. Ya udah. Kalau Sekarang- Bang, kami manusia, kami ini manusia. Iya. Jangankan saya, bahkan kamu tanya ulama sekalipun, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak punya dosa. Tidak akan berani. Itu dia. Tidak akan berani. Karena apa? Karena orang yang tidak punya dosa itu hanyalah tidak ada. Bahkan Nabi aja punya kesalahan. Tadi kamu membahas dosa, kamu membahas dosa masalahnya. Nah, Iya. kau bilang. Yang kau tanya kan dosa kan? Ulama, kau tanya sana ulama paling hebat sekalipun, ulama terkenal sekalipun, dia akan mengatakan dia ada dosa. Karena tidak boleh kami manusia mengatakan kami tidak punya dosa, tidak boleh. Berarti Itu kalau namanya kita itu sombong. Betul. Ada Ya juga udah. yang kitab yang bilang begitu di Efesus 2 8 dan 9 juga bilang begitu, Bun. Kalau Siapa ada yang bilang orang yang itu? di Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu dia bilang kita dibenarkan oleh iman bukan karena hasil usaha kita sendiri. Jangan ada orang yang membanggakan diri atau menyombongkan diri. Jadi sekarang aku tanya sama Bunda, kalau kita punya dosa yang ada di dunia ini, apakah sampean bisa menjamin sampean bisa masuk dalam kerajaan surga itu? Oh iya. Bagaimana caranya orang berdosa masuk dalam kerajaan surga? Nih, pertanyaan yang pinter. Bagaimana jelas. caranya? Kan saya berdosa. Bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Nah, Iya. karena saya sadar saya punya dosa, maka saya minta ampun kepada Allah. Saya bertobat setobat-tobatnya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa saya. Tuh, Amin. Kapan kira-kira minta ampun itu, Bun? kapan minta ampun? Setiap hari Iya. kami minta ampun. Pertanyaan longgar ini. Bukan, ini pertanyaan Ya, loh. Ini pertanyaan orang longgar. awam. Ini orang awam yang Kami tanya minta sama ampun, Bunda. setiap hari kami minta ampun. Kamu Setiap tahu nggak? hari. Setiap hari. Yang namanya orang Islam, kalau kamu pernah dengar orang Islam bicara, astagfirullah, bahkan dia lagi berdiskusi, dia mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah itu artinya ampuni aku ya Allah. Oke. Itu artinya. Jadi Ya, setiap hari, setiap saat kami meminta ampun. Jadi kalau nggak sempat minta ampun gimana kalau sampean sudah meninggal duluan? Itu kau, bukan kami. Kalau kami sempat, kau yang nggak sempat. Yang kau samakan. Yang samakan kau. Sekarang gini aja pertanyaan terakhir, Bunda. Enggak, kau udah banyak bertanya. Enggak, Nanti gini. pertanyaan terakhir kau kabur. Enggak, selesai. enggak. Kau Saya banyak tidak bertanya. pernah- Sekarang saya giliran tidak aku. pernah- saya tidak Sekarang pernah giliran kabur. aku. Sekarang Oh. kenapa takut ditanya? Ya. Sekarang giliran aku. Tanya aja, Sekarang. tanya aja. Oke. Di mana siapa yang menjanjikan kalian untuk masuk ke surga? Aduh, pertanyaan yang simpel. Yohanes 3 ayat Oke, 16. jawab. Saya punya data. Apa? Yohanes Ya, 3 apa? ayat 16. Baca. Kalau Bunda ada Bible di situ, bisa dibuka karena saya gini loh, Bunda. Udah kau baca aja lah. Oke, saya nggak perlu baca karena saya juga seorang penginjil kok. Karena begitu Oh, besar kasih Allah. tadi orang awam, sekarang penginjil, ajaran Enggak. tepu-tepu. Nah, lanjut. Siapa tipu-tipu, Bunda? Kau, tadi di awal kau bilang kau orang awam, sekarang kau penginjil. Ya kau lah tepu-tepu. Karena kalau berhadapan dengan Bunda ini lebih bagus kita mengaku bahwa kita sebagai orang awam, Bu. Nah, yaudah, kau tadi kau ngaku orang penginjil, dah kau baca aja. Apa Bukan itu, Yohanes penginjil. 3? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengenalkan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya mulai hidup yang kekal. Nah, Tidak itu binasa, dia. tapi mulai hidup. Bagaimana, Bunda? Tidak binasa, tapi banyak kalian yang mati. Ku tengok binasanya kalian. Ya, ini Ayo. Bunda yang Ayo. harus ambil. Bunda harus ambil apa? Petik hikmahnya, petik kata-katanya itu bukan di situ, Bunda. Binasa itu dalam arti tidak ada yang akan masuk dalam kerjaan tidak ada yang masuk di neraka. Tapi kita akan masuk dalam hidup yang Mana kekal di yaitu situ surga. kata-katanya? Jangan kau tambah-tambahin. Mana di situ kata neraka? Memang Mana situ? memang Mana tidak di situ? ada. Jangan kau tambah-tambahin. Memang tidak Mana ada, di situ? tapi di situ juga tidak ada kan yang dibilang binasa itu mati. Seperti yang sampean bilang. Supaya kita tidak binasa. Supaya tidak Ya. binasa itu apa? Binasa, Ya, itu apa? Binasa itu artinya ya mati salah satunya. Ya udah Iya kakak. kan? Ya iya. Itu juga banyak Tapi orang kalau yang mati. selain kata binasa itu kan hidup yang kekal itu adalah di mana hidup kekal? Mana siapa kalian yang hidup yang kekal? Iya. Siapa? Ya siapa kalian Gini yang aja, hidup kekal? Bun. Mati Ibu ya nak- kalian. Bahkan Tuhan kau aja mati di salib itu. Itu Siapa di kalian yang surga. itu? Tuhan kau pernah mati kan? Tuhan kau pernah mati kan?
Ya, aku nanya Tuhan kau pernah mati kan? Pernah Ketawa. mati tapi bangkit lagi. Tuhan kau pernah mati kan? Iya. Aku nggak Pernah bahas mati, tapi masalah 3 hari lagi bangkitnya. dia Tuhan bangkit. kau pernah mati kan? Loh, Aku nggak emang bahas mati, tapi dia mati. bangkitnya. Tuhan kau pernah mati kan? Tuhan kau pernah mati kan? pernah mati untuk menebus dosa manusia. Tapi Tapi tidak ada yang kekal Tuhanmu dong. mati. Tuhan kau aja mati. Tuhanmu mati sampai sekarang tidak tahu Di juga mana di Tuhan mana kami kan? mati? Di mana Allah kami mati? Mana? Muhammad nggak mati kah? Sejak kapan katanya penginjil? Penginjil katanya. Sejak kapan Muhammad Tuhan kami longor? Itu Kau bilang kau penginjil. sekarang gini, Masa kelas kalau bahasa penginjil kayak gini? bukan begini Hah? loh. Gak ada begini-begini kelas penginjil kok kayak gini. Aku tanya gini. Kau lulusan Nggak, penginjil dari mana diam kau? dulu. Diam Nggak, dulu. aku nanya dulu. Sampai Kau kalau lulus bahasa Arab penginjil dari Tuhan mana apa? kau? Nggak, Lulus bahasa penginjil Arab dari Tuhan mana apa? kau? Bahasa Aku Arab nanya Tuhan kau apa? lulusan penginjil dari mana? Makanya Bun, jangan selalu Kau memberitakan lulus sesuatu yang penginjil tidak dari pasti. mana? Loh, Itu pertanyaanku. tidak usah Hah? bilang-bilang saya penginjil Oh, atau tidak bukan. usah. Sekarang gini, Kena. sekarang gini aja. Saya tanya, Kena disabilitas, kenapa kena? Sampein aja nggak bisa jawab. Kalau bahasa Arab Aman itu Bunda, Tuhan itu aman. apa? Siapa yang kena, Bang Boding? Aman. Aman. Tidak Aman. apa-apa, hajar. Bahasa Tuhan bahasa Arab itu Aman. apa? Coba sampai jawab. Aku nanya, jawab dulu. Kau lulusan penginjil dari mana? Saya ya, kita orang Kau lulusan penginjil dari mana? Jawab dulu. kami orang Kristen tidak perlu juga terlalu mau bilang segala sesuatu yang kita tahu tentang apa yang Kau dikatakan lulusan sebagai penginjil Alkitab. dari mana pertanyaanku? Kau mengatakan kau penginjil, lalu kau mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad. Makanya aku tanya, Emang? kau lulusan penginjil dari mana? Emang Bunda tahu apa artinya Injil? Penginjil itu tahu? Mulai kan? Benda tahu arti penginjil. Kalau Kau logika kalau nggak punya makanya- sertifikat penginjil, kau tidak bisa dikatakan penginjil. Jadi masa ngarang makanya- bebas kau. Makanya kalian sebagai wanita itu selalu Makanya dibilang Muhammad itu enak. cuma akalnya sebelah. Itulah karena nggak sampai. Badua, kau bilang akalku sebelah. Oke, Ya. kita tes ya. Kau bilang Nah, ada sekarang sebuah begini. lubang. Nggak, gak usah Sekarang- begini, diam dulu kau. Nggak, Ya, kau tadi enggak. dah diam kau. Ya. Nggak, kau bilang tadi akalku sebelah. Dim, ada sebuah lubang. Lubang ini namanya lubang kenikmatan. Aku bilang ya, kenapa aku bilang lubang kenikmatan? Karena lubang ini bikin nafsu, bikin naik birahi. Di lubang kenikmatan ini keluar air kencing 24 jam. Di lubang kenikmatan ini keluar air mani, sperma kalau kau bercinta sama istrimu, sama pasanganmu. Di lubang kenikmatan ini keluar air darah tiap bulan. Pertanyaannya, kenapa di lubang kenikmatan keluar anak orang kau bilang Tuhan? Kenapa? Kau bilang kau gak punya akalku separuh kan? Jawab. Lebih baik aku punya akal separuh. Yang penting yang keluar dari lubang kenikmatan ini tidak aku tuhankan. Kau kalau memang akal kau sempurna, coba jelaskan. Yang keluar nih dari lubang kenikmatan ini yang keluar nih, kok bisa Tuhan? Coba. Enggak ada tempat yang lebih bagus. Di sini keluar sperma, air mani, di sini keluar air kencing, di sini keluar darah. Kok bisa-bisanya Tuhan keluar dari lubang ini? Makanya dikatakan lubang kenikmatan. Kenapa? Karena nikmat bisa bikin anak. Itulah jadi anak. Kau tuhankan. Dah jawab. Kau bilang akalku separuh. Kau coba. Kau jelaskan dengan akal kau yang sempurna itu. Oke. Kau. Sekarang aku tanya sama Bunda juga. Kalau Bunda tahu, karena Bunda sudah angkat cerita itu, jadi aku tanya lagi ke sampean. Sampean tahu pada saat itu ibunya Yesus, yaitu Maria, itu hamil karena disetubui atau enggak? Aku nggak nanya hamil disetubui. Ya, iyalah. Aku Ya, bilang aku yang harus keluar tanya dari juga, ya. lubang loh. Yang keluar dari lubang ini ada kok bisa jadi Tuhan? Ya Itu makanya yang aku itu. tanya. Aku nggak nanya masalah dia hamil atau gimana. Yang aku tanya ini lubang. Karena lubang itu, ya Maria yang kau bilang perawan suci, itu juga mengeluarkan air kencing 24 jam. Air kencing, Iya. kalau nggak kencing, mati dia. Kau bisa keluar dari situ, Tuhan kau bisa. Oke, makanya aku harus ambil jalan dasar pada ceritanya kelahiran Yesus Kristus dong. Sampean jangan cuma ngambil contohnya satu kutip ayat yang dimana dia La bilang, ilaha illallah katanya penginjil. ilah. Kalau aku tahu itu Angki, Nah, kalau kau- Maria
mengandung. Maria ini perawan suci, mengandung seorang anak. Aku tahu. Yang kutanya, kok bisa yang keluar dari lubang kenikmatan? Sekalipun si Maria ini, sekalipun dia tidak disetubui, tetap yang nama lubangnya dia itu lubang kenikmatan, karena lubang itu nikmat. Pertanyaannya, kok bisa yang keluar dari lubang kenikmatan ini keluar? Kok bisa Tuhan? Itu pertanyaannya. Sekarang begini, Bun, itu sudah diwajibkan, itu sudah loh. Sekarang aku tanya juga sama kamu, emang siapa yang bisa? Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Loh, yang benar ya sama juga kalian. Katanya Al-Quran jatuh dari langit. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Udah nggak bisa jawab menginjil. Ayo. Tadi kok belagu, kok ngaku penginjil. Ayo. Kok belagu? Kok ngaku penginjil? Ditanya kok ditanya sekolah penginjil di mana, nggak bisa jawab. Oke, saya akan jawab sama kau. Saya itu sekolah Injil Kasih Karunia Indonesia yang ada di Manado. Lulusan apa? Lulusan penginjil Bapak? GKII Manado. Berarti kau lulusan TDRK? TDRK beda, kami sekolah Alkitab pun. Walaupun kau sekolah Alkitab, kau TDRK dulu, lalu TPA, lalu kau masuk itu. Bukan, beda. Kita jemaat lain. Makanya tadi kau bilang GKI, mantan GKI ini longor, jadi aku tahu peraturannya. Itu kok ada mantan GKI. Iya, mantan GKI. Di mana kenal ini? Mantan GKI Pancing, Medan, Sumatera Utara. Jadi kau jangan ngaku GKI, ya. Kok bisa kau masuk ke sekolah itunya? Kok kan ada tahap-tahapnya dulu. TDRK, TP, baru kau masuk sekolah Alkitab. Gak usah ngaku di sini. Aku lulusan TDRK, training dasar rohani Kristen, itu kepanjangannya. TPA, training pelayanan, itu kepanjangannya. Lalu nanti masuk ke kau tentang Alkitab. Nggak usah ngarang kau di sini. Yang dianya kau nggak penginjil. Ngaku-ngaku kau penginjil. Untung aja lawan kau mantan GKI. GKI Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Pancing, Medan, Sumatera Utara. Kalau cuma kau itu lawannya nggak jelas, itu nggak pasti itu. Penginjil. Sekarang gini aja, kalau kamu ngikut-ngikut tentang Muhammad sekarang ada di mana? Ya ini Muhammad. Aku kok penginjil. Ditanya lulus. Aku punya sertifikat TDRK, aku punya. Aku juga punya ini. Aku aja nggak ngaku-ngaku, nggak kayak kau ngaku-ngaku. Cuma mana? Aku juga punya ini. Tunjukkan sertifikat TDRK, sama-sama kita tunjukkan. Sama-sama kita tunjukin. Kalau aku udah Islam dah, gak perlu ditunjukin. Kamu tunjukin. Kamu jangan kayak Yaya Wailoni lagi ngaku udah bilang tunjukin, mana? Indonesia. Tunjukin TDRK dulu, baru TPA, baru Alkitab, mana? Jangan terlalu keluar-keluar tentang kepercayaan. Udah tunjukin lah, tentang pelajaran sendiri. Jangan kau selalu mau sangkutan orang punya Alkitab. Giliran gitu jagat kau aja itu. Belajar aja tentang gak bisa nunjukin. Kitabmu sendiri. Gak bisa nunjukin. Ngaku-ngaku kau. Gak bisa nunjukin. Gak bisa nunjukin. Suka perawan 30. Kalau kau memang GKI, siapa gembala sidang? Kalau kau memang GKI, siapa gembala sidang? Siapa gembala sidang? Siapa gembala sidang? Kalau kau memang GKI. Nggak bisa jawab kok kan? Malu aja. Siapa gembala sidang kalau kau GKI? Aku nggak perlu aku layani orang kayak kau. Ngaku-ngaku kau. Makanya kau ngaku-ngaku. Kau salah cari lawan, bro. Ini makanya. Kalau kau GKI, siapa gembala sidang? Siapa? Inilah dibilang Muhammad. Otak kalian ini cuma Muhammad. Lari-lari ke Muhammad. Kalau kau GKI, siapa gembala sidang? Siapa? Tahun berapa? Enggak, saya tanya tahun berapa? Sama itu, siapa gembala sidang? Kalau sekarang saya tidak tahu karena saya pelaut sudah. Perasaan gembala sidang dari dulu sama sekarang sama, nggak berubah. Karena beliau pemiliknya, gembala sidangnya Pak Munte Longor. Kau yang ngaku-ngaku kau. Tunggu. Emang kau bilang emang GKI apa? Sama kamu GKI apa? Ngaku-ngaku kau gereja GKI. Ditanya gembala sidang pun kau nggak tahu siapa. Enggak, maksudnya kau bilang GKI itu apa kepanjangannya? GKI apa namanya? Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Nah, kau yang salah. Gereja Injil Kesunahan Indonesia. Ngarang kau. Coba tujuin kalau itu.
Oke, Mulai nggak? Tadi di mulut kau pertama kali bilang juga itu GKI Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Itu kau sekarang bilang. begini, Gembala GKI sidang pun kau nggak tahu siapa. GKI itu satu. Jangan dulu, ndak usah terlalu ngejek lu. Nggak usah gua ajar tipu-tipu. Kembali lagi. Ngapain aku mau tipu-tipu sama kamu? Udah gembala sidang aja pun kau nggak tahu. Dah, coba. Nah, sekarang kau gini, bisa sekarang yang keluar gini. dari Kamu lubang kenikmatan itu, kau bisa Tuhan itu, kau bisa. Jawab. Karena itu sudah diwahyukan oleh Allah. Di mana? Di mana diwahyukannya keluar? Akan Di lahir mana? seorang anak yang engkau namanya dia Yesus, karena dia itu akan menjadi juru selamat umat manusia. Juru Di Roma selamat 5, di situ bukan Roma Tuhan. 5. Aku minta Tuhannya mana? Tuhannya mana? Roma 5 ayat pertama sampai 11. Itu adalah La hasil ilaha pemberontakan. illallah. Loh, itu di kan mana katanya. perkataan Allah? Di Elohim. Di mana? Di Perkataan mana Allah. Elohim berkata bahwa yang turun, bahwa yang dilahirkan oleh Maria adalah Tuhan? Di mana datanya? Ya, sebagai juru selamat. Berarti gak ada datanya kan Tuhan kan? Gak ada kan? Terus bagaimana? Kalau Ah. nggak ada kata di Tuhan, kenapa? Iki deh. Nah, sekarang kamu jelaskan. Hai, malu aku malu. Sekarang gini aja, kita Tidak ada Enggak. data. Loh, tidak Tadi ada ngaku data. orang awam, terus ngaku penginjil. Dia ngaku penginjil, ternyata sama pula gerejanya sama gerejaku dulu. Pasti tanya nggak tahu apa-apa. Siapa gembala sidang pun nggak tahu. Sekarang nggak ada datanya. Kamu benar dari Nasrani, benar. Bukan Nasrani, Kristen. Iya, sama aja. Apa bedanya Nasrani sama Kristen? Beda Nasrani sama Kristen. Kalau kamu tahu, kalau kamu betul-betul dari Kristen, terus kamu jadi mualaf. Saya mau tanya sama kamu nih. Apa? Serius? Iya apa? Kalau tidak ada seorang pun benar, seorang pun tidak di dunia ini, seorang pun itu tidak ada yang mencari Allah, itu di mana? Aduh, tolongku tidak ada suara benar terus. Apa sih ngomongnya itu? Itu di kitab, Kau justru di kitab di mana? kalau kau penginjil, coba kau bacakan nama-nama Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Coba. Enggak usah. Enggak usah. Kalau kau memang penginjil, kau bacakan nama-namanya aja dari Kejadian sampai Wahyu. Baca. Enggak usah. Kita kalau begitu tuh sama kalau kayak kau anak sekolah penginjil, minggu. Kalau kau Iya. penginjil, coba kau bacakan dari Kejadian sampai Wahyu kalau kau Mendingan penginjil. begini aja. Mendingan. jelasin aja Kalau sama kau aku. penginjil, Loh. kau bacakan nama-nama Bible dari Kejadian sampai Wahyu, bacakan. Dia akan serang Nama-namanya saya, aja. ya. Dia akan serang Oh, saya. siapa yang nyerang? Bacakan. Enggak malu. Sekarang gini aja. Nah, Kamu justru yang silakan gak aja malu sama itu saya. kau nih, aku baca nih. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Joshua, Hakim, Rut 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Jangan di-mute Amsal, dong. Pengkhotbah, Ngapain di-mute-mute? Kidung Agung. Aku yang mute baluap. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepaya, Hagai, Zakaria, Meleki. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Kau dengarkan nih. Matius, Nggak Markus, perlu, nggak ada Lukas, gunanya Yohanes, Kisah para Rasul, Roma kedua, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, dan kedua surat Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Tuh, gua bisa. Lu kalau penginjil coba. Sekarang gini aja. Saya enggak itu kita enggak perlu ke situ, bener enggak tuh, perlu. ulangin coba. Enggak, Ulangin kamu- yang aku bilang Loh. tadi, ulangin yang aku bilang tadi, ulangin. Aku tanya mau ngapain? Kau ngapain? Katanya penginjil. Loh, Enggak perlu. Kamu Loh. enggak usah bawa-bawa Nggak tentang perlu. penginjil atau bukannya penginjil. Nggak Bilang perlu. aja kalau kamu nggak bisa jawab. Coba kamu jelaskan sama saya bagaimana caranya kamu bisa kamu masuk dalam kerajaan surga. Coba kamu jelaskan ke saya aku bagaimana nggak butuh caranya. surganya Menurut Oten, karena orang Oten itu tidak dijanjikan surga. Ya elah, Aku kamu tidak juga- butuh surganya Kristen, karena kamu itu Yesus tidak orang yang- mengenal orang Kristen. Loh, Yesus tidak mengenal Loh. orang Kristen. Ya jelas, di mana datanya Yesus kenal orang Kristen? Mana, Yohanes 3 ayat 16. mana di situ ada kata Kristen? Mana? Mana di situ ada kata Kristen?
Bagi siapa yang Ayo. percaya? Nggak perlu Yesus harus Percaya membuat dia ini sebagai seorang Kristen. apa, Longot? Ya, percaya sebagai apa? Ya percaya kalau dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Kota betebay. Sekarang aku tanya, Tuhanmu ada jaminan sama kamu nggak? Tuhanmu ada jaminan? Di mana di situ percaya Enggak, percaya aku sebagai tanya dia sama mati lalu kamu. bangkit? Mana? Enggak. Di mana datanya? Maksudnya? Ya di mana? Percaya Yesus sebagai apa? Kau bilang mati lalu dia bangkit, mana datanya? Mati lalu dia bangkit. Iya, itu perkataan kau tadi. Yohanes 3:16 itu loh Bunda, bukan mati dan Percaya bangkit. sebagai apa, Angki? La Percaya ilaha sebagai illallah. Yesus Juru Selamat kita dan dosa kita sudah diampuni lewat kayu salib. Dan Di itu mana di dijanjikan. situ datanya percaya Yesus sebagai juru selamat, dosa kita diampuni di mana? Oke, kalau begitu di Roma 3 ayat 23. Dah Akbar bilang perkataan Loh, Elohim. kamu minta data ya, Loh. saya kasih data dong. Gimana sih? Bacalah, baca Roma itu, apa kata Roma? Jikalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu dan sisi rumahmu akan selamat. Percaya, tadi kau bilang apa di awal? Percaya Yesus sebagai juru selamat, mati lalu disalibkan untuk mana datanya? Mana? Bertentangan kan? Roma itu perkataan Paulus beruang. Yang ku minta itu perkataan Elohim atau perkataan Yesus. Roma, Efesus, Galatia itu perkataan Paulus. Ih, katanya penginjil, nggak tahu dia ada bibelnya. Katanya penginjil diketawainya, diketawain bibelnya sendiri. Kau bilang kau penginjil, tapi kau nggak tahu. Begini Roma aja. itu perkataan siapa? Karena kalian itu cuma tahu nyerang ke pribadinya seseorang. Sekarang siapa kamu tunjukin yang aja. nyerang? Nggak, gini loh Bun. Supaya Gini, kita gini, jangan gini, jangan gini. debat sosir. Ya enggak, serius loh. Kalau kamu memang meyakinkan Siapa yang bahwa debat diri kamu itu bisa sosir? selamat dalam kerajaan surga, coba kamu buktikan ke saya. Enggak, coba kamu buktikan. Kalau saya Karena aku yakin belum masuk surga. mati, gimana cara aku membuktikan? Memang Nah. longor kau. Karena aku Tahu belum yang mati, bodoh, gimana aku longor. membuktikan? Kayak mana aku Ih. membuktikan nama kau masuk surga? Aku belum mati. Makanya jalannya, Memang longor kau. ajarannya itu bagaimana? Siapa yang musuh kamu mati dulu? Ajarannya kau harus beriman, kau harus bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu Apa yang harus kita imani? apa yang harus kita imani? Ya iya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. Apa yang kita imani? Memang tungki kau ya. Kau yang tungki, yang aku tanya apa yang harus perlu kita imani? Perbuatannya. Beriman kepada Allah. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad. Yaitu beriman percaya. Iman itu percaya. Percaya kepada Nabi Muhammad bahwa dia adalah Rasul. Oke. Sekarang dia Nabi Muhammad sekarang di mana? Kan lari, apa hubungan? Loh, kok malah ditanya, kok malah Apa hubungannya Nabi Muhammad di mana? bagaimana kita mengimani seseorang yang tidak tahu dia letaknya di mana? Kan Bagaimana kita tahu beriman? Inilah hebatnya. Begini Ini loh, gua Bun. sedang kehebatan. Begini loh. Nah, Dengar Bun, dulu nih. ya. Makanya kau sampean itu diam dulu. Bagaimana kita mengimani Aku seseorang diam. nih? Bagaimana kita mengimani seseorang yaitu Nabi? Sedangkan kita nggak tahu di mana letaknya dia. Dia ini ada di oke, kuburan udah atau di surga. aku tahu poinnya. Betul, begitu. Inilah hebatnya. Inilah hebatnya Al-Qur'an. Ya loh, aku baru mau ngomong, loh kok bilang, dengar, diam dulu kok. Inilah hebatnya Al-Qur'an. Apa hebatnya Al-Qur'an? Al-Quran ada, inilah keajaiban, salah satu keajaibannya mujizat Nabi Muhammad adalah diturunkannya Al-Quran. Adanya Al-Quran, ya Nabi Muhammad udah gak ada, tapi kami masih percaya isi daripada Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, banyak orang masuk Islam, termasuk saya. Itu hebatnya Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad tidak ada, para sahabat juga tidak ada. Itu hebatnya Al-Quran. Tapi ada Kristen Bible, nih Bible, Kristen punya Bible. Nih. Tapi tetap mayoritas Islam. Mana ini Bible? Mana? Ini Bible. Mana? Mana paling banyak? Murtad apa mualaf? Justru orang murtad bisa dihitung dengan jari 1, 2. Berarti lebih hebat Al-Quran. Padahal ini yang kalian bangga-banggakan. Ini. Kalian bilang anak manusia mati, disalibkan, nebus dosa. Ada banyak orang masuk Kristen. Justru bisa dihitung dengan jari. Nah, Al-Quran diturunkan sampai saat ini kami percaya isi daripada Al-Quran, padahal Nabi Muhammad sudah tidak ada. Hebat kan Al-Quran?
Hebat. Padahal kalau kau mau tahu isi Bible-mu, tidak ada dikatakan agama Kristen. Disebutkan oleh Yesus atau Elohim. Dan tidak ada agama yang diridhoi di Kristen. Tidak ada dalam Bible. Jelas di dalam Al-Quran kami, Ali Imran ayat 19, agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam. Inilah aku bilang, kamu bilang aku dungkul tadi. Sekarang aku tanya sama kamu, yang dimaksud dengan Kristen Ada itu banyak apa sih? pertanyaanku Loh. gak kau jawab ah. Loh, kan kamu kan ibaratnya kamu ini kan Ada banyak pertanyaan kau, pertanyaanku gak kau jawab. Enggak, ngerti nggak apa maksudnya Kristen? Kalau Kristen kau itu mau apa bilang sih? mengikut Kristus, Ya pasti lah. Ya tidak ada, memang pastinya tidak ada yang tertulis kau di ikut, Alkitab. ini malah kau ketabuk banget ini. Oke. Kau bilang Kristen pengikut Kristus, berarti kau mengikuti apa yang diajarkan Yesus, betul? Pasti, amin. Pasti, oke. Yesus sunat, apakah kau sunat? Jangan salah bundaku, saya ini sunat. Sunat. Oke. Iyalah. Yesus orang Yahudi, apakah kau orang Yahudi? Haruskah? Jelas. Disinilah letak kelonggaranmu. Yesus yang kalian Tuhan-Tuhankan itu orang Yahudi. Sesama Yahudi tidak menuhankan Yesus. Ini sesama Yahudi loh, tidak menuhankan Yesus. Tapi kau Kristen, kau tuhankan orang Yahudi, longor. Seharusnya yang kau longor, tuhankan orang kau juga Kristen. sama. Kau juga sama. Nabi Ini Muhammad letak itu orang Arab. kelonggaranmu. Seharusnya yang kau tuhankan itu orang Kristen, bukan orang Yahudi. Longor. Martin Luther yang membawa prosetan, maksudku Protestan. Martin Luther yang membawa prosetan, Protestan. Martin Luther yang membawa prosetan, iya tuh. Emang kamu tahu? Emang kamu tahu nggak si Martin Luther itu bawa prosetan itu, kamu tahu nggak jalannya bagaimana? Enggak, kamu tahu nggak? Kamu tahu? Kamu tahu nggak itu si Martin Luther itu bawa prosetan itu bagaimana? Prosetan kan? Iya, bagaimana? Yang kau bilang prosetan itu bagaimana jalannya? Iya. Martin Luther, mohon maaf. Gaya kau. Martin Luther Macam betul aja kau. yang membawa. Kau aja tidak bisa jelaskan sama saya bagaimana kamu bisa jaminkan diri kamu itu masuk dalam kerajaan surga. Sabar dulu. Martin Luther yang membawa protes. Kalian itu kalau yang tidak menyangkut masalah. Kalau kalian itu tidak, Tuhankan. kalau kalian itu tidak akan sangkut pautkan tentang masalah Bible ke dalam penginjilan kalian tidak bisa ngapa-ngapain karena kalian tidak berani mengungkapin tentang Al-Quran kalian. Iyalah. Tangin. Curhat gimana? Sekarang gini aja. Kita adu debat. Aku tantang kau bawa tentang kitabmu. Saya dengan kitab saya. Kalau malu. Enggak ada malunya. Kalian coba tidak bersandar pada Alkitab, tidak bisa ngapa-ngapain. Martin Luther Sekarang begitu yang aja. membawa Sekarang nggak pertama begini. kali ajaran Kamu- Protestan, enggak, Bun. seharusnya dia kau tuhankan, bukan Begini orang loh. Yahudi. Itu letak Begini. kelonggaranmu. Kamu bawa tentang Nah. kitabmu, saya bawa dengan kitabku, kita debat di sini. Bagaimana? Jangan pakai debat tentang kitab kami. Kamu membahas Al-Quran kami, Loh, sementara bukan. Bible-mu aja kau amburadul. Sakit. Maksudnya begini loh, kita menceritakan tentang keselamatan yang masuk dalam kerajaan surga. Kamu berdasarkan pada Di mana kitabmu, ada keselamatan aku di dengan dalam kitabku. Bible? Di mana ada keselamatan dalam Bible? Di mana? Nah, Di mana makanya Yesus saya mengajarkan? begini loh. Di mana Yesus mengajarkan keselamatan di dalam Bible? Di mana? Yesus yang mengajarkan dalam Bible. Mana? Mati di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia itu bukan keselamatan. Itu terkutuk. Galatia 3:13. Ayatnya. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Orang yang terkutuk letaknya di neraka. Matius 25 nomor 41. Balik. Mana di Galatia berapa? Bible-nya gak tahu. Bible-nya gak tahu. Gak tahu dia. Sama kayak Suma, kau itu pembohong. Kau itu sama kayak Suma, pembohong. Penginjil. Tapi kalian berhadapan dengan Edis. Sama Edis kalian tidak punya apa-apa. Loh, saya kan mau lihat katanya. Bible-nya. Galatia 3:13. Tunggu ya. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Betul-betul gak tahu dia, weh. Langsung dia buka. Weh, jangan lama-lama kau perpustakaan. Kau perpustakaan ya, weh. Aduh, Bible-nya pun gak tahu. Aduh, jangan lama-lama kau. Kau minta bantuan bilang, biar dibantu itu sama Bang Lodi. Di mana? Di Galatia 3. Nomor 13. Nah kan? Gak tahu deh Bible. Coba. Astaga. Ya.
Jaringan 1 giga. Mana bunyinya Bunda? Coba dibilang lagi, bagaimana bunyinya? Iya, Galatia nanti 3:13 ada ayatnya di situ. Ya, sebab Enggak, itulah untuk itu. Galatia Ya, 3:13. Kau memang penipu. kan ada kata-katanya terkutuk orangnya digantung pada tingkat Di situ dibilang di situ. Baca coba Abang, baca dulu Galatia 3:13. Coba. Ada nggak di situ ada kata-katanya terkutuklah orangnya digantung pada tiang kayu salib? Ada. Memang Ada kamu di situ kamu kata-katanya? bilang orang lain. Ada, Angki. Orang Di mau situ bilang ada. lombok, Siapa tapi yang kau bilang yang lebih orang longor. lain? Di situ ada Sakit terkutuk. ya. Coba, Bang Lodi bukakan datanya. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Begitu Angki. Coba ngana baca baik-baik situ. Begitu tertulis. Di situ itu ada 3 yang disalib, ada yang kiri kanan sama Yesus. Arti kata loh, Malu kok kan? Tuhan Malu. terkutuk kan? Malu kan? begini loh, itu loh saya bilang. Nah itu yang mau sampai ngana otak. Bun. Akhirnya kisah Yang terkutuk cintaku. Astaga, pantasan ngana jadi Islam. Malu kok kan? Begini Jo Angki. Malu kok kan? Angki. Itu yang terkutuk di kayu salib itu siapa yang tertulis di situ? Karena pada saat itu hukuman yang paling berat itu Bukan adalah karena kayu pada salib. saat itu yang tanya siapa namanya itu. Kita tanya siapa DP nama itu yang terkutuk di kayu salib itu. Aduh. Cuma tunggu lihat ayat ini ya. Ya lihat. Ya. Tunggu dulu aku lihat ayat ini katanya. Malu dia tuannya terkutuk. Waduh, ternyata aku salah kasih ayat. Salah aku membawa narasi. Kena lagi aku sama si Esti. Kasihan ya lu. Apa yang bikin kita kena dari mana itu? Itu Tuhanmu terkutuk. Terlalu pede Itu kau Tuhanmu bilang. terkutuk. Ini kan persepsi kalian. Ini kan menurut kalian Kok katanya persepsi? loh. Di situ yang disalib itu ada 3 orang dan juga pada saat itu orang yang punya dosa besar itu hukumannya yaitu salib. Loh, Tuhan kau terkutuk gak? Tuhan kau disalib gak? coba Abang baca ulang dari pertama Bang. Coba baca Oke, pelan-pelan dari pertama. dengar baik-baik ya. Bunda Hesti. Pelan-pelan. Begini. Bunda Hesti pertanyaan begini. Coba ngana dengar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis Oke, so- terkutuklah orang yang tergantung di Tunggu. kayu salib. Yesus telah disalibkan. Bagaimana? Yesus Kristus di situ. Yang pertama. Makanya dengerin orang ngomong. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Stop dulu. Kenapa kau suruh stop? Orang belum selesai stop. ayatnya. Ya, stop dulu lah. Tadi itu Makanya stop. ayatnya belum selesai. Supaya kau bisa paham. Comot ayat. Comot ayat. Galatia 3:13 itu 13-nya belum selesai. Dia belum lari ke 14 juga. Kok comot Itu. ayat kau? Itu tentang ayat itu yang membicarakan di mana Yesus itu telah menebus orang dalam di kayu salib itu, dalam kutukan kayu salib itu. Loh, kok ketawa? Kau itu cuma mau ngambil itu kalimat yang terakhir. Yesus disalib gak? Yesus disalib. Yesus disalib. Ya udah terkutuk kan? Loh, siapa bilang terkutuk? Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Terkutuklah. La ilaha illallah. Sudahlah, contoh saja lah kita longor kali. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Nih, Nah, kasih tahu lagi kau ini ya. Saya tanya Ini dia kau. Peter. Tunggu, saya tanya kau Oh, dulu. jadi pertanyaan dari tadi Emang- orang bertanya, kok jawab dengan pertanyaan. Di salib itu ada berapa orang? Di situ tidak dijelaskan di salib ada berapa orang. Ya, harus ada di situ katanya penjelasannya. terkutuklah. Di situ ada kata Kristus. Kristus ini siapa? Yesus. Ya udah, Yesus disalib. Ya udah. Tuhan yang kau kita- disalib. Dan kau tahu nih, tidak ada Kristen dijanjikan surga. Kalau kau bahas bidat, justru kau terkena ini masalah Galatia. Justru Tuhan kau letaknya di neraka. Letak ya Di mana? Matius Matius 25 nomor 41, orang yang terkutuk letaknya di dalam neraka bersama iblis. Ya, orang yang terkutuk letaknya di neraka bersama iblis. Matius 25 nomor 41. Berarti yang kau tuhankan selama ini masuk neraka. Loh, gak tahu dia Bible-nya.
Gak tahu. Udah biar dibacakan sama Bang Loding. Bang Loding bacakan Matius 25 nomor 41. Wah. Ini penginjil diinjili oleh apa Bunda Hestin. Matius berapa Bunda? 25 nomor 41. 25:41 begini bunyi firman Tuhan. Dengar. Dengar. Angki-angki dengar apa nih kita baca. Matius 25:41 dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelahnya, di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Silakan. Orang yang terkutuk letaknya di neraka. Siapa yang terkutuk ini? Yesus di Kristus. Di mana tertulis? Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu. Terkutuk, Yesus terkutuk. Nah, letaknya di neraka. Matius 25 nomor 41. Dari tadi loh dikasih tahu ya Allah ya Rob. Matius 25 nomor 41. Lama-lama gua aja berantem juga sebagai ini. Tungkian. Bunda, di Galatia 3:13 itu dia bilang di situ, itu Kristus itu telah telah aduh, Bible ya pun nggak tahu. Ya iyalah, di situ kan tertulis. Ya iyalah, Bible ya pun nggak tahu. Ya iyalah. Bible nggak tahu, kau terlalu pede. Makanya kalian Bible itu ya pun nggak tahu, dia jawab. Ya iyalah. Lah, ya di Galatia itu dia berbicara tentang Kristus itu telah menebus hukum kita. Iya, terkutuklah orang yang Bible-nya pun gak tahu. Ya iyalah. Coba baca berkali-kali supaya kau paham. Udah gue baca itu berkali-kali. Kau jangan cuma ambil ayatnya kalimatnya yang terakhir, jangan dulu di situ karena di atas itu penjelasannya itu dia bilang. Udah kau bacakan. Padahal udah dibacain sama Bang Loding lo tadi. Iya, betul. Tapi kan di atas itu dia bilang di situ di mana Kristus itu dia telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat itu. Iya, kalian kita ditebus dari hukum Taurat dengan ada kata dengan jalan menjadi kutuk. Itu. Jadi dengan jalan menjadi kutuk, yaitu Tuhanmu terkutuk supaya kalian bisa tuh ditebus dosanya. Dengan jalan untuk menebus hukum Taurat. Coba baca. Dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Nah, dengan jalan menjadi kutuk dalam arti dia membawa semua dosa itu di atas kayu salib itu. Coba makanya terkutuk kan, berarti terkutuk kan? Ya Yesus itu terkutuk kan? Terkutuk dia kan? Ya memang bukan Yesusnya yang terkutuk. Ya udah, setiap orang yang berdosa terkutuk. Bukan Yesus. Yesus itu terkutuk. Orang yang terkutuk letaknya di neraka. Matius 25 nomor 41. Itu bukan Yesus yang terkutuk, dia membawa semua kutukan manusia. Coba itu di atas kayu salib. Matius 25 41 baca. Kau tuh sembarang aja kau nyonyol di situ. Oh sembarangan. Lah, ya, orang yang terkutuk letaknya di neraka bersama iblis. Di mana di situ terkutuk itu siapa? Yesus yang kau tuangkan itu terkutuk. Galatia 3:13. Di mana di situ ditulis Yesus sebagai terkutuk di situ? Di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk itu orang yang berdosa, orang yang memang berdosa. Ada kata Kristus kan di situ? Galatia 3:13. Ada kata Kristus kan? Itu Kristus sebagai apa di Galatia itu? Sebagai apa? Sebagai bapak kau, udah capek gua. Capek kali. Sebagai penebus. Sebagai bapak kau udah makan lah itu. Capek kali dijelasin. Sebagai bapak kau dia. Udah yang disalibkan itu bapak kau dia dah. Bapak kau yang disalibkan itu dah. Loh berkan itu aja. Kasihan dong anak. Sebagai apa pula katanya? Sebagai apa dia disalib? Sebagai bapak kau dah. Dah bapak kau tuh sebagai bapak kau dia disalib. Pertanyaannya dulu, sebagai apa dia disalib? Coba lah. Sebagai apa dia disalib? Sebagai kalian tuh hanya bisa menjerat orang-orang ya dengan cara permainan kalian sebagai penipu tuh. Nah, paham? Kau yang tipu-tipu loh. Kamu bilang di situ. Kamu bilang di mana di situ tulis? Nggak tahu isi Bible. Ngaku-ngaku penginjil, ya kan? Kalian itu kalau tidak kamu itu beginilah kita kalau mau debat
kamu debat sesuai dengan kamu punya kitab. Saya juga begitu dengan kitab saya. Mana yang bisa meyakinkan bahwa itu bisa masuk dalam kerajaan Bagaimana surga? aku mau bahas kitabku di hadapan orang longor kayak kau? Bible-mu aja kok amburadul. Tadi aja mengenai Galatia itu kau Begini loh. amburadul. Mengenai kelahiran Yesus kau amburadul. Kok Bagaimana aku membahas amburadul? Al-Quranmu kepadamu? Sekarang Hah? gini aja, Karena kamu tahu kasih- nggak? Di dalam Enggak. Al-Quran Dah, ini lebih gini. Ini gak bakalan nyampe otakmu. Nih ya, di dalam Ya, tahu Al-Quran nggak sampai ada kata-kata otakmu. gini. Macam betul aja Orang kau. yang beriman adalah orang yang berakal. Kau gak akan paham. Jadi dalam Al-Quran itu, ya untuk dibahas itu orang-orang yang berakal. Sama Kau gak kayak punya bodoh. akal. Terus kenapa Nabi Muhammad bilang akalmu cuma setengah? Mana datanya di sini Bang? Coba baca. Mana? Coba kau baca. Baca Aduh. hadis itu tertuju kepada orang kafir kau. Baca Apa yang hadis itu, dimaksud baca. Hadis itu orang kafir kayak kau. Saudara iman kau perempuan Sekarang baca. gini aja, kita Ayo, naik baca. sama-sama, kita naik sama- Bacakan hadis itu. Enggak, tunggu. Aku tadi nggak nyuruh kau baca di Yuk, situ loh. Masih kita sama-sama kuingin masuk di kau. roomnya edisi- Masih mirroring edisi- aku. edisi live, Ini ayo. coba bacakan. Bacakan coba hadis itu. Ayo kita masuk di roomnya Edis yuk. Bacakan hadis Dia masih itu, aktif. bacakan. Ayo. Bacakan. Gimana? Takut kau berhadapan dengan Edi. Baca dulu